Partai Politik Dunia. Apa sih partai politik itu? Menurut para ahli, Yang pertama, partai politik menurut Miriam Budiarjo yaitu suatu kelompok yang terorganisir, mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Yang kedua, partai politik menurut Carl J. Friedrich yaitu sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya dan memberikan kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material kepada anggotanya. Selanjutnya, menurut R.H. Soltow, yaitu sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Dan yang terakhir adalah partai politik menurut Robert K. Card, yaitu suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah. Apa sih fungsi dari partai politik? Pada mulanya, fungsi dan peran partai politik di negara barat bersifat elitis dan aristokratis. Dalam arti utama, mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja. Namun, dalam perkembangannya, kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya, para ilmuwan politik menggambarkan adanya 4 fungsi partai politik. Yang pertama, menurut Miriam Budiarjo, meliputi sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Yang kedua, menurut Y. Vesmani dan Andrew Knapp, yang meliputi mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih, sarana rekrutmen politik, dan sarana elaborasi pilihan-pilihan pijakan. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasi kepentingan atau political interest yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide kebijakan partai politik yang bersangkutan. Partai politik sebagai sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum. Partai politik sebagai salah satu sarana rekrutmen politik. Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan ada yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Yang terakhir, sebagai pengatur atau pengelola konflik. Partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda melalui saluran kelembagaan partai politik. Oleh karena itu, dalam kategori Y. Vesmani dan Andrew Knapp,
Fungsi pengelola konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan politik kenegaraan. Sistem kepartaian di dunia. Sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian tergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga tergantung pada kemajmukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Sistem kepartaian di dunia dibagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama, sistem dua partai. Sistem dua partai menurut Sartori adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan format terbatas dan jarak ideologi yang tidak terlalu jauh. Misalnya terjadi di Inggris, di mana meskipun banyak partai berdiri, tetapi hanya dua partai yang eksis di setiap pemilu, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif. Hal ini juga terjadi di Amerika Serikat, di mana Partai Republik dan Partai Demokrat yang hadir di setiap pemilu untuk kemudian memegang kendali pemerintahan. Yang kedua, sistem satu partai. Suatu negara yang menerapkan sistem ini hanya terdapat satu partai saja yang berkuasa dalam negara yang bersifat diktator. Fungsi partai dalam sistem ini sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat serta menekan perpaduan antara kepentingan partai dengan kepentingan rakyat. Negara yang menerapkan sistem ini adalah beberapa negara Afrika, Eropa Timur, Republik Rakyat Cina, serta Korea Utara atau negara-negara komunis. Yang ketiga, sistem multipartai, di mana terdapat beberapa partai yang diperbolehkan hidup dan berkembang. Masing-masing partai politik mempunyai asas yang berbeda-beda. Biasanya, dalam sistem ini susah ditemukan adanya suatu partai yang memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu, dilakukan koalisi di antara beberapa partai agar suara yang diperoleh dapat menjadi suara terbanyak. Demikian juga pemerintahan yang dibentuk juga pemerintah koalisi. Sistem ini biasanya diterapkan dalam masyarakat yang bersifat majmuk atau heterogen. Negara yang menganut sistem ini adalah negara Prancis, Indonesia, Belgia, Filipina, dan lain-lain. Yang keempat, pluralisme moderat. Pluralisme moderat adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan pluralisme terbatas dan ajaran ideologi antar partai yang tidak terlampau jauh. Pluralisme moderat ini terjadi di negara Denmark. Yang kelima, pluralisme terpolarisasi. Pluralisme terpolarisasi adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan pluralisme ekstrim dan besarnya jarak ideologi antar partai. Pluralisme terpolarisasi ini terjadi di negara Italia selama tahun 1970-an dan di negara Chili sebelum kudeta tahun 1973. Yang keenam, partai berkuasa. Partai berkuasa adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan adanya satu partai yang selalu memenangi kursi di parlemen. Seperti yang telah disebutkan, sistem partai berkuasa ini terjadi di negara Malaysia, India, dan Jepang. Partai yang ikut pemilu tetap banyak, akan tetapi yang menang adalah partai yang itu-itu saja.